Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel Underwear Lovers. Boruto episode 181 yang sudah tayang tadi, jujur sangat menarik perhatian saya. Terutama karena banyak diungkapnya hal-hal yang belum diungkap di versi manga. Nah, kalau teman-teman ingin tahu versi manganya, ini sama dengan versi manga di chapter 16. Dan kali ini kita akan bahas apa hal yang unik di episode 181 ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Versi anime ini seperti menjelaskan lebih lengkap apa yang muncul di manga, yang selama ini masih kita pertanyakan. Dan yang pertama akan saya bahas adalah tentang sifat para member Kara. Ternyata kita bisa melihat bagaimana sifat mereka digambarkan dan seperti apa koordinasi dalam member Kara itu sendiri. Pertemuan Kara di episode 181 ini sangat menarik perhatian, terutama bagaimana mereka menanggapi jatuhnya pesawat dan wadah yang hilang. Kita bisa melihat bagaimana sepertinya member Kara ini kebanyakan masih berusia muda, seperti Kode, lalu kemudian Delta, dan juga Kashin Koji. Yang unik di sini adalah bagaimana Kashin Koji begitu menghormati member yang lainnya, terutama Victor dan Jigen. Di sini Kashin Koji memanggil Victor dengan sebutan tetua, karena mungkin dia dianggap yang paling tua di sana. Walaupun sebenarnya yang paling tua adalah Jigen, tapi karena penampilan Jigen terlihat masih muda, jadi dianggaplah Victor lebih tua. Dan juga, Kashin Koji selalu mengatakan Jigen dengan sebutan Jigen Dono, yang menandakan dia mengakui kepemimpinan Jigen. Bahkan ketika Kashin Koji meminta untuk Jigen diberikan kepercayaan kepadanya, Kashin Koji sampai berlutut di depan Jigen. Hal ini menandakan bagaimana Kashin Koji sangat menjunjung tinggi adab, walaupun sebenarnya itu hanya sesuatu yang palsu saja. Lalu yang lebih menarik lagi adalah tentang Kode. Kenapa? Karena karakter ini termasuk karakter yang paling misterius. Sampai sekarang saja pembaca manga masih belum tahu kekuatannya dan juga bagaimana sifatnya. Di versi manga, di chapter 16, kita tidak melihat bagaimana Kode berinteraksi. Tapi ternyata di versi anime ini, kita bisa melihat bagaimana Kode yang justru memiliki suara seperti seorang remaja tanggung. Kode ini terlihat seperti seseorang yang terkesan usil dan santai. Terlihat bagaimana dia menanggapi kabar jatuhnya balon udara, dan kemudian dia juga menyalahkan Victor yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Untuk Delta sendiri, kita bisa melihat kurang lebih sifatnya sama seperti yang diperlihatkan di manga. Dan di sini, terlihat sekali bahwa member Kara menyalahkan Victor atas kejadian tersebut dan meminta Victor untuk bertanggung jawab. Bahkan Jigen mengatakan dia mengeluarkan Victor dari misi penerimaan wadah. Kita bisa melihat pada akhirnya member inner Kara yang paling awal diperlihatkan di alur aktuasi Kara, pada akhirnya mereka semua sudah selesai alias mati. Sejak alur aktuasi Kara, Victor sudah menyusun rencana panjang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Meski itu berarti dia melakukan sesuatu yang di luar kehendak Jigen, yaitu menciptakan pohon dewa sintetik untuk kepentingannya. Dan ternyata di Boruto episode 181, dia pada akhirnya dibunuh oleh Kashin Koji. Kashin Koji menggunakan teknik api Zanmai no Shinka, jutsu api yang sangat kuat, yang bahkan api ini yang sangat merepotkan untuk Jigen sekalipun. Memang, Victor punya kemampuan regenerasi luar biasa, sehingga dia bisa menumbuhkan anggota tubuhnya yang hilang. Bahkan ketika dia dikalahkan oleh Orochimaru sekalipun, dia masih bisa bertahan. Tapi untuk Kashin Koji, dia tidak bisa bertahan atas serangan dari api Zanmai no Shinka, sehingga pada akhirnya Victor hangus dan mati. Kashin Koji juga menghancurkan serangga yang menjadi alat Victor untuk menyadap informasi tentang wadah. Dan ternyata terungkaplah bahwa apa yang dilakukan Kashin Koji ini atas perintah dari Jigen.
Jadi ternyata Kashin Koji membunuh Victor tidak diam-diam, tapi dia sudah diperintahkan oleh Jigen untuk membunuhnya. Dan kalaupun kita tahu bahwa sebenarnya Kashin Koji tidak setia kepada Jigen, tapi di kondisi ini Kashin Koji harus bisa memperlihatkan sifat setia kepada Jigen, sehingga Jigen bisa mempercayainya. Karena itulah ketika Jigen meminta Kashin Koji untuk membunuh Victor, tanpa pikir panjang dia langsung melakukannya. Dan dia menggarisbawahi hal itu semua dilakukan untuk Kara, walaupun sebenarnya itu hanya kedok saja. Fakta ketiga ini sangat unik karena ternyata Deppa tidak sepenuhnya mati. Kita sudah melihat bagaimana Deppa dikalahkan oleh Boruto dengan bantuan Sarada dan Mitsuki tentunya. Dan ternyata walaupun dia sudah mati, tapi Amado berhasil meregenerasi otaknya sehingga dia masih bisa hidup sementara untuk dikorek informasi dari otaknya itu. Dan di episode ini, kepala Deppa seperti dimusnahkan dengan mudahnya oleh Amado karena Jigen merasa Deppa sudah tidak berguna lagi untuknya. Dengan kematiannya Deppa dan Victor, maka itu menandakan arc aktuasi Kara pada akhirnya sudah selesai, karena dua tokoh utama di arc itu sudah mati. Nah, di sini ada hal yang unik, yaitu tentang bagaimana Kashin Koji melihat Konoha. Di Boruto episode 181 ini, kita diperlihatkan kalau Kashin Koji melaporkan kematian Victor kepada Jigen. Bagian laporan ini tidak diperlihatkan di versi manga ya. Dan hal ini juga menegaskan Kashin Koji tidak bergerak sendiri, tapi atas instruksi Jigen. Lalu, tentu saja ada komentar menarik dari Kashin Koji ketika dia ditugaskan untuk mencari wadah yang ada di perbatasan Konoha. Di situ dia mengatakan, "Konoha, aku seperti terhubung oleh takdir dengan desa itu." Ini komentar yang saat dia ucapkan di versi manga dulu menciptakan spekulasi panjang. Bahkan saya akui saya sendiri pernah terkena halunya, di mana saya begitu yakin kalau Kashin Koji ini adalah Jiraiya. Memang Kashin Koji ini berhubungan dengan Jiraiya, tapi dia bukan Jiraiya, ternyata dia adalah kloningan dari Jiraiya. Setidaknya, kita bisa melihat bagaimana Kashin Koji ini tetap akan terikat dengan Konoha, dan mungkin di episode atau di manga chapter selanjutnya, Kashin Koji ini akan kembali lagi ke Konoha dan membuktikan keterikatannya dengan Konoha itu. Sekarang kita kembali ke pertarungan Boruto dengan ayahnya. Tentunya pertarungan ini tidak terlalu serius ya, karena jelas terlalu jauh levelnya antara Naruto dengan Boruto. Aturan pertandingan hanya membuat musuh terjatuh sekali saja, lalu duel dihentikan. Jadi secara teori, Boruto sebenarnya bisa menang. Dia hanya butuh satu serangan telak saja. Boruto tidak bisa menggunakan Ashokura Sengan karena keterbatasan cakra yang dia miliki. Tapi Boruto bisa menggunakan kemampuan lainnya, termasuk Suiton atau elemen air, yang bisa membuatnya mengeluarkan ombak yang sangat besar, yang lalu dipadukan dengan Raiton atau elemen petir miliknya untuk menciptakan gelombang air listrik. Tentunya Naruto pun menggunakan trik baru. Di pertandingan ini, dia juga menggunakan teknik Doton atau teknik elemen tanah yang memang pernah dia perlihatkan ketika bertarung dengan Momoshiki. Naruto ini sebenarnya bisa mengakses berbagai elemen, bahkan elemen Kekkei Genkai yang dimiliki para biju. Tapi itu hanya kalau dia menggunakan mode Six Speed Senjutsu dan menggunakan kekuatan dari 9 biju saja. Jika di mode biasa, maka dia mungkin hanya bisa menggunakan beberapa teknik saja selain Rasengan. Nah, tentunya seperti yang sudah kita ketahui, di versi manga juga diperlihatkan bagaimana Naruto menggunakan tangan buatannya untuk menyerap jutsu. Dan di sini, Naruto bahkan menyerap sekalian air cakra dari Suiton. Lalu saat Boruto terdistraksi dengan tangan Naruto, ternyata Naruto sudah di belakangnya dan bisa menyerang anaknya untuk mengakhiri pertarungan. Boruto pun kemudian mengetahui kalau bapaknya pakai teknologi ninja dalam pertarungan itu. Tangan prostetik baru dari Katasuke Tono yang bisa menyerap jutsu seperti Rinnegan Momoshiki. Tapi memang belum sempurna untuk tangan ini, karena jutsu yang diserap tidak bisa dikeluarkan lagi seperti halnya Momoshiki. Hal ini memperlihatkan bagaimana Naruto ternyata tidak mengintegrasikan tangan buatan dari Hashirama itu untuk kemampuannya. Sehingga itulah mengapa Naruto tidak bisa menggunakan teknik Mokuton seperti halnya Hashirama. Sayang sekali padahal, kalau misalnya Naruto mau menggabungkan tangannya dengan sel Hashirama dengan lebih baik lagi, maka Naruto bisa punya kemampuan seperti Hashirama, apalagi mereka berdua adalah reinkarnasi dari Ashura. Untuk bahasan tentang itu, saya sudah pernah buat videonya dan linknya ada di kanan atas video ini. Silahkan ditonton ya.
Dan fakta terakhir ini, kita diperlihatkan bagaimana Konohamaru dan Mugino menyelidiki balon udara Kara. Kejutan terbesar untuk Konohamaru adalah ada kotak misterius di dalam balon yang telah terbuka dan isinya kosong. Lalu di akhir episode kita bisa melihat ada seseorang yang mendekati Mugino dan Konohamaru. Apakah ini pertanda bahwa akhir hayat Mugino semakin dekat? Kita tunggu saja nanti bagaimana episode selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!